Anak mama ada berapa yang bersekolah di sekolah Tarsius 2 ini? Sudah 3. Yang pertama di kelas 7 sekarang. Yang kedua sekarang di kelas 2. Kelas 2 SD. 2 SD. Nah, yang ketiga masih di TKB. Guru-guru di TK Tarsius 2 sensitif dengan potensi yang anak saya miliki. Itu bersyukur ya. Poin plus, entah kenapa si adik ini seperti sudah mendapatkan promosi dari kakaknya. Jadi, Mama, Nyanya mau sekolah di sekolah kakak. Hebat ya? Hebat banget ya, nggak perlu promosi. Auto promo. Ya? Auto promo, iya. Cerita anak ya. Cerita anak, itu testimoni yang jujur karena si kakak memang sudah mengalami pembelajaran dan kegiatan di sini. Halo Sobat YBHK, kembali lagi di podcast YBHK, sukses bersama YBHK. Kembali lagi bersama saya Erika Putri dan Mama Arnera. Mama cantik, Mama Arnera. Salah satu orang tua murid dari anak-anak kita yang bersekolah di sekolah Tarsius 2. Ya Mama ya? Iya, cantik sekali ya Mama ini ya. Sampai bingung ya mana yang paling muda di sini. Rahasia. Oh rahasia. Oke, Mama, hari ini topik kita mengenai testimoni orang tua murid bagaimana di sekolah Tarsius 2 ini. Oke. Yang pertama langsung kita masuk nih Mas ke pertanyaan pertama. Mama tahu dari mana nih Mas sekolah Tarsius 2 ini? Oke, sekolah Tarsius 2 ini berada di lingkungan dekat sekali dengan tempat tinggal kami, Miss. Jadi rumah kami tidak jauh, hanya radius kurang dari 1 kilometer dari sekolah Tarsius 2. Nah, dulu waktu pertama kali saya tahu sekolah ini, itu yang membuat saya pikir, wah ini ada sekolah Katolik terutama. Sekolah Katolik bagus, besar, cukup dikenal oleh masyarakat sekitar. Maka saya memberanikan diri untuk pertama kali bertanya-tanya. Ada apa di Tarsius 2 ini? Dulu untuk kakak, saya yang pertama. Sekitar tahun 2015 berarti. Bertanya-tanyanya gimana nih Mak? Langsung ke sekolahnya kah atau dari tetangga-tetangga sekitar? Tetangga sekitar. Karena tetangga itu punya anak seusia. Seusia juga. Lalu saya langsung ke sekolahnya. Sekolah sini, sekolah TK dulu. TK dulu ya. Pertama kan TK dulu ya Mama ya. 2016, maaf. 2016 itu kakak usia 5 tahun. Jadi mau memulai masuk ke TKB. Ya, dulu saya nggak mau masukin ke TKA, langsung TKB. Langsung TKB ya? Iya, karena dulu kakak sudah bisa membaca. Jadi saya pikir kok kayaknya udah cocok ya dia sekolah. Dia juga ada keinginan, Mama kapan aku sekolah? Gitu Miss, awalnya taunya dari situ. Mama, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya nih Ma, anak Mama ada berapa yang bersekolah di sekolah Tarsius 2 ini? Sudah 3 ya? Anggota Tarsius 2. Iya, yang pertama di kelas 7 sekarang. Kelas 7. Itu yang pertama kali masuk ke TKB. Tahun 2016. Yang kedua sekarang di kelas 2. Kelas 2 SD. 2 SD. Nah, yang ketiga masih di TKB. Masih di TKB. Sekarang aku mau nanya nih Ma, kenapa sih Ma waktu itu Mama pilih anak-anak Mama untuk bersekolah di sekolah Tarsius 2 ini? Yang pertama memang karena lokasinya dekat, sangat terjangkau, bangunannya sangat aman, aksesnya mudah dicapai. Lalu saya coba bandingkan dengan beberapa TK lain yang berada di radius sekitar. TK Tarsius 2 ini yang paling mudah dijangkau. Paling mudah dijangkau ya Maya? Mama, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah menurut Mama TK Tarsius 2 ini sudah mengakomodir kebutuhan anak sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu menggali dan menumbuh kembangkan potensi atau bakat anak? Karena sudah 3 kali di sini ya Miss ya, menurut saya iya. 3 anak saya difasilitasi, dikembangkan potensinya. Bahkan saya sendiri baru tahu potensinya itu setelah anak-anak diikut lombakan atau diikut sertakan di kegiatan-kegiatan dari TK. Ternyata dia bisa ini toh. Wah, luar biasa, berarti guru-gurunya ini sensitif sekali dengan potensi anak. Tahu kalau yang pertama tuh tahu suaranya bagus, jadi dilatih, diajak lomba, diajak tampil.
supaya berani. Begitu juga yang nomor 2, dengan keunikan dia tetap juga gurunya sensitif. Mama nggak cocok ini buat di seni, cocoknya di sini. Nah, potensi-potensi itu kan yang nggak bisa saya gali sendiri di rumah ya. Walaupun saya orang tuanya, tapi ternyata guru-guru di TK Tarsisius 2 sensitif dengan potensi yang anak saya miliki. Itu bersyukur ya, poin plus buat di TK Tarsisius 2. Jangan-jangan Mama, suara bagus itu dari Mama. Ya kan, suara bagus itu dari Mama. Jadi kalau kalau suara jangan dikata deh Mas. Bagus banget ya, jangan dikata tuh bagus banget Miss gitu ya. Ya, mudah-mudahan ya. Kalau rekaman ini bagus, berarti pembuktian. Mama Arne nih ya, enak banget ngobrol sama Mama. Mama, kita lanjut nih Mama. Ya. Fasilitas sekolah Tarsis 2 menurut Mama tuh bagaimana? Kalau yang ketiga, dia itu pertama kali kepincut karena cerita kakaknya kolam renang, Miss. Kolam renang? Iya. Saya memang gak banyak tahu ada sekolahan yang terfasilitasi kolam renang. Ada beberapa. Hanya entah kenapa si adek ini seperti sudah mendapatkan promosi dari kakaknya. Jadi Mama, Nyanya mau sekolah di sekolah kakak. Dia bilangnya begitu. Jadi nggak sabar setiap kali. Karena kan dulu ikut antar jemput. Ikut antar jemput. Dia lihat, tempat mainnya lucu. Ada fasilitas berenangnya. Si kakak selalu cerita, kakak dikasih makan loh. Diajak ke mall, lomba-lomba, diajak jalan-jalan ke Monas. Nah, hal ini yang membuat saya nggak perlu promosi TK Tarsisius 2, Miss nggak perlu promosi TK Tarsisius 2. Yang ketiga ini udah kepincut duluan. Jadi dari awal dia yang minta sekolah di sini. Hebat ya? Hebat banget ya, nggak perlu promosi. Auto-promo, iya. Cerita anak ya. Cerita anak itu testimoni yang jujur karena si kakak memang sudah mengalami pembelajaran dan kegiatan di sini. Kalau di rumah mah, anak-anak pulang sekolah nih, cerita atau pengalaman apa sih mah yang sering banget anak-anak ceritakan sama mama selama mereka bersekolah? Ada yang unik di si nomor 2 ini. Kalau pulang sekolah, dia bisa secara detail menceritakan dari jam 6.45 sampai 12.55 itu apa yang dilakukan gurunya, Miss. Dia detail sekali cerita. Jadi saya terbayang suasana kelas itu seperti apa. Termasuk kalau ada yang jatuh, ada yang muntah. Gurunya menyampaikan apa, walaupun kadang-kadang itu bukan mengulang pelajaran, Miss, tapi lebih seperti aktivitas yang dilakukan di sepanjang hari di sekolahnya. Dari situ saya mendapat gambaran bahwasanya anak-anak saya nyaman di sekolah ini. Gak ada kesan negatif yang saya dapatkan dari kegiatan pembelajaran. Misalnya, aduh guru aku galak, PR-nya banyak. Gak ada cerita seperti itu tuh, jujur gak ada. Mama Nyanya dikasih makan, sup, enak sekali. Nyanya sampai nambah 3 kali. Pengalaman-pengalaman itu yang secara otomatis mereka sharingkan walaupun saya nggak tanya. Saya biasanya nanya, ada cerita apa hari ini? Teman aku tadi itu dia lihat komputernya Miss itu baru. Yang seperti itu, jadi anak-anak saya bakat ini sepertinya cerita ulang. Seperti itu. Berarti Mama memang membiasakan anak-anak sudah terbuka ya dari dulu ya? Sudah apapun terbuka. Yang mereka alami di sekolah, Mama ajak cerita setiap pulangnya. Iya betul. Itu bagus banget loh ilmu parenting itu. Iya, tapi itu refleks kan Miss ya. Karena mereka sebenarnya inisiatif bercerita sendiri. Nggak harus ditanya ya Mama? Nggak harus ditanya. Karena kalau untuk misalnya saya tanya ada tugas apa hari ini, itu mereka akan menjabarkannya dengan baik. Ini ada di buku tugas Mama. Hari ini aku ada tugas ini, Mama tolong siapin ini. Itu saya menarik kesimpulan bahwasannya komunikasi antara guru dan murid itu baik-baik aja. Tersampaikan juga di buku tugas. Kalaupun ada yang tidak di buku tugas, anak bisa mengungkapkan, bisa menceritakan dan menjelaskan kebutuhannya apa yang dialaminya. Termasuk kendala-kendala kalau misalnya ada kesulitan pelajaran ya Miss ya. Mereka bercerita. Di Tarsisius 2 pernah iseng saya tanya, Miss galak gak? Enggak Mama, tadi Nyanya senyum-senyum, nyanyi-nyanyi sama Miss gitu. Itu menurut saya nomor 1 prioritas ya, kenapa anak nyaman di sekolah. Sampai gak mau pulang di awal-awal, termasuk dia tidur di sini. Iya. Mama nanti ya jemputnya telat ya, karena Nyanya mau main dulu. Gitu Miss. Itu lucu banget sih Mama. Iya. Kalau untuk ini Mama,
Menurut Mama ada gak sih fasilitas yang membantu untuk mengembangkan prestasi anak? Apalagi kan anak-anak Mama nih, mulai dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, masing-masing mempunyai potensi ya Mama yang so far kita lihat ya. Ada gak fasilitas yang diberikan sekolah untuk mengembangkan potensi itu? Fasilitas yang diberikan sekolah ya. Sekolah kan dari awal sudah tahu potensi anak. Difasilitasi dengan mengikut sertakan dalam setiap kegiatan. Kalau di SD itu anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih ekstrakurikuler. Nah, itu bagus ya misalnya karena tiap anak kan punya selera dan potensi masing-masing. Syukurnya sekolah memfasilitasi dengan memberikan pilihan yang tidak terlalu general, tapi spesifik menurut selera anak-anak, menurut kemampuannya juga. Ada anak-anak yang memang kemampuan fisiknya tuh jauh lebih besar daripada anak lain. Ada yang kemampuan seninya lebih besar daripada anak-anak yang lain. Nah itu didapat oleh anak-anak saya tuh. Kalau kakak yang di SD ikut apa mah ekstrakurikulernya? Karena dia unik, dia ikut karate. Karate? Iya. Dia ikut karate, terus karena dia suka bahasa, dia join English Club. Wow. Itu seleranya. Kalau yang ketiga ini lebih ke selera seni. Jadi lebih suka menari, menyanyi. Beda. Tapi itu semua. Kakak yang pertama Mama? Kakak yang pertama sama dengan yang nomor 3. Dia lebih senang menyanyi, menari juga. Nah itu juga difasilitasi di SMP itu ada apa tuh yang dance, modern dance. Ya itu dia ikut. Terus dulu bernyanyi diikut sertakan ke lomba-lomba, mengisi acara baik di sekolah maupun di luar. Nah itu yang buat tadi saya bilang potensi mereka tuh tergali dengan sendirinya mulai dari TK ini. Mama nyari anak-anaknya nyerbu semua ini potensi ya. Aku lihat-lihat. Ya karena guru memberikan kesempatan mereka untuk eksplor. Selain dari pembelajaran ya Miss ya. Kalau mereka memang banyak kekurangannya juga. Ada yang kesulitan mengenal huruf, kesulitan berhitung, itu ada. Pasti ada, tapi kembali pendekatan gurunya itu tidak memaksakan anak harus standar. Mampu membaca, mampu berhitung, enggak. Guru membimbing benar-benar perlahan. Saya terkejut waktu yang nomor 3 ini tiba-tiba dia membaca tulisan di sarung bantal, Miss. Dia sudah bisa baca kopi. Saya langsung WA sama gurunya. Bu, Nyanya tiba-tiba bisa membaca. Di awal yang saya berusaha mengajarkan dia membaca, dia menolak. Saya nggak tahu keajaiban apa yang terjadi di sini. Secara perlahan pasti bisa. Iya, itu yang disampaikan sama ibu guru bahwasannya ya memang anaknya mau, tapi pelan. Ya, saya serahkan sepenuhnya deh ke gurunya aja. Baik. Kecuali kalau misalnya memang harus ada yang diulang di rumah, nah baru kita ulang bersama. Ini Mama bagus banget nih Mama ilmu parentingnya. Oh iya. Membuat aku jadi terinspirasi. Oh iya Miss ya. Saya justru banyak belajar dari guru-guru TK. Guru TK dari mulai kakak. Saya tiru. Kakak tadi Ibu Yuli ngapain di sekolah? Saya tanya juga sama Nyanya. Tadi Ibu Narti bikin activity apa sih? Mama penasaran. Dia ajarin saya di rumah. Dia ajarin bagaimana caranya memegang gunting awalnya. Dia ajarin saya bagaimana memutar lem itu tidak boleh terlalu tinggi, nanti patah. Itu menurut ibu guru. Jadi kami di rumah mengadaptasi beberapa aturan dari sekolah untuk diterapkan di rumah. Menurut saya itu yang membuat secara tidak langsung anak mau bilang, Mama, aku nyaman di sekolah ini. Ya, jadi mau dibilang jangan cepet-cepet keluar TK. Kalau untuk sikap Mama, sikap atau misalnya perilaku yang menurut Mama ada nih perubahannya dari mereka TK di Tarsius 2 ini gitu. Mulai dari yang nomor 1 ya Miss ya, saya amati mulai dari yang anak pertama, anak kedua, yang sekarang ini nomor 3. Mereka seperti apa ya, disiapkan untuk mandiri, siap baik naik ke jenjang sekolah berikutnya maupun bersosialisasi ke masyarakat. Hal simple. Di SD itu si kakak dulu yang ngajarin menali, mengikat tali sepatunya, Miss. Itu di sekolah, bukan di rumah. Karena di rumah dia selalu gagal. Baik pelan-pelan maupun cepat-cepat gagal. Tapi di sekolah dia jadi bisa. Jadi
kemandirian yang ditempa dari sekolah itu yang mereka bawa di rumah. Kalau untuk iman mama mungkin pendalaman iman itu bagaimana untuk perubahan sikap dan perilaku anak? Oke. Karena di sekolah memang diwajibkan ada rutinitas doa, rutinitas merenung ya Miss ya. Itu mereka memang melaksanakan itu secara rutin. Saling mengingatkan. Kakak kata Bu Guru, Bu Nati kalau mau makan berdoa dulu. Nah itu mereka jadi saling mengingatkan. Jadi yang dua ini kan jaraknya dekat. Jadi lebih seperti teman sejawat. Berapa tahun mama? Kakak yang kedua sama yang ketiga? 2,5 tahun. 2,5. Tapi kalau kelas sama kakak pertama? 4. Dari yang nomor 3 ke nomor 1 itu jaraknya 6. 6 tahun. Agak jauh. Iya. Jadi yang nomor 2, nomor 3 ini lebih dekat. Jadi lebih seperti teman sekelas. Jadi apa yang didapatkan di sekolah mereka sharing di rumah. Mereka akan lakukan lagi, mengguntingnya, melipatnya, menulisnya. Itu masihlah nggak jauh beda. Jadi kayak saudara rasa teman ya mama ya? Iya. Walaupun berantem juga sih Miss. Berantem. Ada perebutan sama di sekolah. Emang di sekolah juga berantemnya. Iya, tadi dia ngambil lem aku nggak permisi. Kalau mau pinjam kan harus permisi dulu kata Bu Nati. Gitu. Pintar banget. Aku ngeliat setiap hari tuh kan aku ketemu Arne ya mama. Oh, iya. Pintar sekali Arne, sopan sekali. Iya ya. Mirip banget sama mama. Tapi gini Miss, ada hal yang memang kita harus tekankan, prinsip yang keluar dari rumah. Kita bekali anak dan dimatangkan di sekolah supaya itu menjadi bagian dari kehidupan dia. Bukan hanya takut dipandang buruk oleh teman atau guru, tapi itu sudah bagian dari dia. Bahwasannya kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, terutama guru, itu hormat, salam dan mendengarkan, jangan memotong pembicaraan. Itu kan yang memang diterapkan di sekolah dan di rumah. Karena setiap hari dilakukan, otomatis itu jadi refleks dia. Bukan harus kita atur lagi atau harus kita perintah lagi, harus kita koreksi lagi. Enggak, saya perhatikan bahkan kalau misalnya berpamitan ya salam seperti di TK. Nyanyi pergi dulu ya mama. Begitu ya. Ada salam ini. Sama ya. Nunduk juga mama. Iya. Arne kalau nunduk banget itu. Itu lucu banget. Sama papanya juga begitu mama. Awal-awalnya dia praktekin. Karena di sekolah seperti ini ya papa ya. Terus dia bilang papanya begini juga gak mama? Kadang-kadang iya, tapi sekarang udah gak lagi kayaknya. Oh, udah enggak. Karena ini ya. Mungkin karena di sekolah sama di rumah, oh ya ternyata ada bedanya ya. Awal-awalnya dia bilang sekolah ya rumah. Saya menganggap anak-anak ini kok kayaknya betah ya di sekolah. Yang nomor 1 itu susah sekali disuruh pulang. Mungkin karena teman-temannya. Menyangkut yang fasilitas tadi, mereka sangat menikmati fasilitas yang ada di sekolah. Kalau saya sih nggak keberatan asal tidak mengganggu fokus belajarnya di awalnya. Tapi seperti nyaman untuk berolahraga di situ, nyaman untuk membaca buku di perpustakaan yang baru, nyaman di berlari-larian di lapangan voli yang baru, yang besar, yang di belakang maupun yang di depan. Itu kan pembuktian ya bahwasannya sekolah adalah rumah kedua mereka, yang mereka nikmati untuk aktivitas hari-hari ketimbang di rumah. Mama, aku belum mau pulang dulu, aku mau main-main dulu. Jemputnya telat ya ma? Jemputnya gitu, telat ya, iya betul sekali. Nah itu kalau anak tidak nyaman dengan sekolah minta pulang cepet kan? Iya. Itu yang membuat ada yang ajaib di sekolah ini, khususnya TK. Oke. Kalau untuk TK nih mah, bagaimana sih mah menurut mama ya? So far sejauh ini di TK ini guru-gurunya tuh bagaimana? Saya salut dengan guru TK. Di awal tadi saya sudah sebutkan potensi anak saya sendiri saya nggak tahu. Baru tergali setelah ada kegiatan dari TK. Itu kesalahan saya memang. Soalnya saya yang tahu duluan. Saya kan orang tuanya. Tapi ternyata guru TK Tarsisius 2 punya sensitivitas terhadap potensi anak. Yang tidak menyerah begitu saja. Tapi terus digali, terus dipacu dengan level kesabarannya mungkin. Saya salut deh Miss, itu beyond dari pikiran saya. Itu satu yang saya salutkan di TK Tarsisius 2 ini. Ibu-ibu guru mengasuh, bukan hanya mengasih, tapi mengasuh anak itu tulus Miss. Terlihat dari anak yang sangat nyaman dengan guru-gurunya.
Yang nomor 1 nyaman, yang nomor 2 nyaman, yang nomor 3 juga nyaman sekali. Sejauh ini nggak ada keluhan tentang ibu-ibu gurunya. Ada masak bersama. Tuh, Mama belajar dong masak seperti Ibu Reni. Aduh, kue yang ini tuh bulet bikinnya pakai yang di mesin yang dikocok itu. Gulanya jangan terlalu banyak, nanti dia tumpah gitu. Ini bisa mengajarkan itu. Wah, enak ya punya bu guru pintar masak gitu. Sampai saya harus berusaha mencari tahu Bu Reni gimana sih masaknya supaya saya juga bisa ngulang, karena Nyanya nyari itu di rumah yang nggak didapatkan di rumah, tapi dia dapatkan di sekolah. Luar biasa ya, Miss. Saya salut dengan guru TK Tarsisius 2. Bu Reni emang jago masak sih, Mama. Iya. Kalau udah bilang hari ini ada makan bersama, saya sebenarnya udah mulai deg-degan. Aduh, menunya nanti saya di request lagi. Berarti saya harus coba ulang. Siap-siap di rumah. Siap-siap di rumah. Luar biasa. Itu nggak semua sekolah punya guru-guru yang tulus mengurus anak-anak. Mama, sebelumnya aku mau bilang nih, terima kasih atas kepercayaan Mama sudah mempercayakan anak-anak Mama bersekolah di sekolah Tarsisius 2 ini. Ya, nah, terima kasih. Mungkin untuk Mama nih bisa mengajak kepada orang tua murid yang mungkin sedang bingung mencari sekolah untuk anak-anak mereka. Mungkin Mama bisa mengajak penonton kita sekalian, sobat-sobat TBHK. Boleh Mama, silakan Mama. Untuk orang tua, untuk yang masih bingung atau masih ragu mencari sekolah untuk anak-anak, jangan ragu. Mama, Papa, TK Tarsisius 2 ini sudah menetaskan anak-anak menjadi anak-anak yang matang, baik secara sosial, perilaku. Hasilnya baik adanya. Terlihat saya tidak perlu khawatir dengan pendidikan maupun keamanan mereka di sekolah TK Tarsisius 2. Baik, terima kasih Mama untuk kesempatan hari ini. Semoga yang sedang mencari sekolah untuk anak-anak mereka bisa terbantu ya Mah dengan informasi yang kita berikan. Terima kasih Mama Marni. Sukses selalu untuk sekolah Tarsisius 2. Semoga semakin maju. Terima kasih Mama Marni.